Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan malaikat dan jin. Di antara kedua makhluk itu, kita mengenal dengan nama iblis. Jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia, dan pengakuan terhadap kebenaran salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Jadi persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya wujud-wujud tersebut, tetapi lebih pada bagaimana menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Namun bagaimana awal mula iblis ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Sebab dalam penciptaannya keduanya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Haris. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga, sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Inilah kisah tentang Azazil. Suatu ketika, malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah atau Lauhul Mahfudz isinya. Karena kesombongan seorang yang muqarrabin atau sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semua, termasuk Israel, si malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah, dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah berkata bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil. Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya, karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Quran Surat Sad ayat 76. Allah pun mengusir Azazil karena kesombongannya, sebab derajat makhluk tidak ternilai dari asal muasalnya. Dalam ayat selanjutnya, Allah kemudian mengusir iblis dari surga. Allah berfirman, "Keluarlah darinya atau surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk." Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Dia menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Kisah Adam yang akan dijadikan pemimpin di dunia dan diprotes para malaikat itu tercantum dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Namun iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan hidupnya sampai hari kiamat. Sementara itu, iblis berjanji akan menyesatkan para manusia. "Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Al-Hijr ayat 36. Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Quran Surat Syad ayat 85. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga pemimpin para malaikat karubiyun, memiliki tempat di beberapa langit, mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, dan masih banyak lagi. Saat masih berada di surga, iblis dapat mendengarkan kabar dari langit. Namun kini mereka dilarang mencuri informasi dari langit. Hal ini dijelaskan dalam surat
Surat Al-Jin ayat 9. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Akan tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Jin ayat 9. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua bukan termasuk orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.